Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat datang di pembelajaran matematika hari Selasa pagi. Jumpa lagi dengan Ibu. Ibu sehat? Bagaimana dengan kalian di rumah? Oke, siap menerima pembelajaran materi hari ini? Nah, siapkan bukunya, siapkan bolpennya, rangkum materi yang sekiranya memang sulit untuk dipahami, kemudian dibaca berulang-ulang kali. Ya, literaturnya tidak hanya penjelasan dari Ibu, tapi bisa mencari materi yang lain. Ya, sekarang Ibu akan share dulu materinya yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang bangun ruang. Kita menelaah kembali materi yang sudah pernah kita pelajari tentang bangun ruang. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Apa aja bangun ruang sisi datar? Kubus, balok, prisma, dan limas. Tiap-tiap materi akan kita ulas kembali seperti ini. Model kerangka kubus. Yang dimaksud dengan kerangka itu adalah bagian terluarnya ini, garis-garisnya sampai membentuk bangun, itu dinamakan kerangka. Jadi kalau misalnya ini adalah panjang, lihat panah yang Ibu gerakkan ini ya. Ini adalah panjang, kemudian sisi ini adalah lebar, kemudian tegaknya itu adalah tinggi. Maka untuk sebuah balok atau sebuah kubus, kita memerlukan panjang sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Memerlukan lebar sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Tingginya pun sama. 1, 2, 3, 4. Sehingga karena masing-masingnya ada 4, maka ketika kita menunjukkan berapakah panjang keseluruhan dari balok itu adalah 4 kali panjang ditambah 4 kali lebar ditambah 4 kali tinggi. Kalau misalnya kubus, ini sisinya sama. Konsepnya sama dengan balok, tetapi karena panjang, lebar, dan tingginya sama, maka istilahnya itu diganti dengan sisi. Berarti sisinya adalah 4 kali panjang, 4 kali lebar, 4 kali tinggi, atau untuk mencari panjang kerangka kubus itu 4 kali 4 kali 4, 36 sisi. Ya, mudah-mudahan Ibu tidak salah ini ya. Kemudian jadi karena kita tidak mungkin menyebutkan kesemuanya panjang kubus itu berapa, maka untuk mencari panjang rusuknya saja, satu sisi ini namanya rusuk ya. Untuk menentukan panjang rusuknya ini, maka rumusnya adalah 12 sisi. Nah, Ibu tadi kebanyakan ya, 12 sisi. 4 tambah 4 kali 3 ya. Bukan 36 tapi 12. Contohnya seperti ini. Panjang rusuk setiap kubus adalah 12 cm. Tentukan jumlah panjang rusuk kubus tersebut. Berarti nilai rusuknya 12 cm, maka 12 kali sisi, 12 kali 12, 144 sisi panjangnya. 144 cm. Kalau misalnya balok, ukuran panjangnya diketahui 14 cm, lebarnya 8 cm, dan 6 cm. Karena ukurannya tidak sama, berarti kita tentukan panjang. Panjang rusuk balok itu adalah 4 kali panjang tambah 4 kali lebar tambah 4 kali tinggi, atau disederhanakan 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Nilai panjangnya dimasukkan 14 tambah 8 tambah 6, dijumlahkan dikali 4 hasilnya 112. Nah, jadi untuk menentukan nilai luas sisi, untuk menentukan luas kubus, rumusnya adalah 6 kali sisi. Topiknya kita sekarang luas kubus dan balok ya. Untuk mencari luas balok itu adalah 2 kali panjang tambah lebar tambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Ini rumusnya dihafalkan ya. 6 kali sisi, kalau lebarnya 2 kali panjang lebar tambah 2 kali lebar tinggi tambah 2 kali panjang tinggi. Contohnya seperti ini. Sebuah kubus panjangnya 8 cm. Rusuknya ini ya.
tentukan luas permukaan. Karena sisi rusuknya memiliki ukuran 8 cm, berarti untuk mencari luas permukaan, bagian terluarnya itu adalah 6 sisi pangkat 2. Sisinya dimasukkan 8, berarti 8 kuadrat, 64 kali 6, hasilnya 384. Untuk mencari ukuran luas balok, diketahui ukurannya 6 cm kali 5 cm kali 4 cm. Berarti panjangnya 6, lebarnya 5, tingginya 4. Maka luas permukaannya 2 kali panjang kali lebar, lebar kali tinggi, tambah panjang kali tinggi. Masing-masing dioperasikan 6 kali 5, 30, ditambah 5 kali 4, 20, ditambah 6 kali 4, 24. Dijumlahkan hasil perkalian tadi, kalikan 2, hasilnya adalah 148 cm. Nah, bentuk kubus itu seperti ini. Ya, seandainya ini satu bagian kubus itu kemudian dibuat segmen-segmennya membentuk seperti ini, maka antara kubus dan balok itu sebenarnya unsurnya sama kan, tetapi nilai lebarnya maupun nilai tingginya tidak sama. Sehingga volume kubusnya itu ada 8 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Panjang dengan lebarnya ini ada 8 satuan. Nah, sehingga untuk dari keterangan banyaknya kubus ini, maka volumenya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk, panjang kali lebar kali tinggi. Rusuk kali rusuk kali rusuk, atau sisi kali sisi kali sisi. Nih, untuk volume kubus. Kalau balok itu adalah panjang nih, panjang kali lebar kali tinggi. Contohnya adalah sebuah kubus memiliki sisi rusuk 5 cm. Berapakah volumenya? Karena rumus volume kubus itu adalah sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi, berarti 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 125 cm kubik. Kalau contoh balok itu adalah, balok itu memiliki panjang 6 cm, lebar 5 cm, tingginya diketahui. Jika volumenya diketahui 120 cm kubik, nah berarti nilai volumenya ada di sebelah kiri sama dengan ini dimasukkan. Kemudian sama dengan rumus dari balok itu panjang kali lebar kali tinggi, panjang dimasukkan 6, lebar dimasukkan 5, tinggal tingginya saja. Dikalikan perkalian ini 6 kali 5, 30, berarti tinggi saja itu adalah 120 dibagi 30, hasilnya adalah 4 cm. Jadi tinggi balok itu 4 cm. Bagaimana kalau kita membicarakan tentang prisma? Prisma itu adalah suatu bangun yang memiliki alas sama tutupnya itu berbentuk segitiga dan kelipatannya, ya, segitiga, segi empat dan seterusnya. Kalau segi empat bentuk dari prismanya, maka dia disebut dengan balok. Tapi kalau misalnya segi dan kelipatannya, segi 4, segi 5, seperti yang Ibu sebutkan tadi, biasanya itu menunjuk pada rumus luas dan volume prisma. Seperti contohnya ini alas prisma segitiga, tutupnya juga segitiga. Tetapi bagian dari sisi tegaknya membentuk persegi panjang. Sehingga kalau misalnya dari prisma ini kemudian kita buka, ini adalah bentuk dari jaring-jaring prisma. Jaring-jaring itu adalah cikal bakal terbentuknya bangun prisma yang di atas ini. Sehingga untuk mencari luas permukaan prisma itu adalah dua sisi alas. Dinamakan dua sisi alas itu karena bagian alas sama tutupnya sama. Nah, ini dicari luasnya dulu, dikali 2 karena atas dan tutup, jadi 2 ini. Kemudian ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, ini bagian yang tengah ini. Bagian ini dicari. Jadi 2 kali luas alas ditambah keliling alas ini dikali tinggi karena dia tegak lurus. Contohnya seperti ini. Suatu prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisinya 6 cm. Kemudian 8 cm dan 10 cm dan tinggi prisma itu 12 cm. Tentukan luas permukaan prisma. Nah,
Kita pilah dulu, kita cari luas alasnya. Setengah. Luas alas karena berbentuk segitiga ini tadi ya, segitiga siku-siku, berarti luas segitiga sikunya apa? Setengah alas kali tinggi. Kita masukkan setengah, alasnya itu adalah 6, kemudian tingginya 8 cm, dioperasikan matematika dikali 2. Ya, hasilnya adalah 48. Kemudian keliling alas. Keliling alas karena berbentuk persegi panjang, berarti panjang tambah lebar tambah tinggi kali tinggi. Tinggi prismanya ini, berarti 6 tambah 8 tambah 10 dikali 12 yang merupakan tinggi prisma. Ini ya, ini adalah keliling, ini tinggi prisma. Dijumlahkan hasilnya adalah 336 cm persegi. Kalau luas prisma, ini bagiannya mengerucut pada bagian atas. Tinggi prisma itu yang tegak lurus ini tinggi prisma. Kalau miring ini adalah sisi garis lukis dari prisma tersebut. Karena berbentuknya seperti ini, kalau dipecah bagian gambar ini, maka untuk mencari luas permukaan prisma, luas itu berarti bagian terluar ini, semuanya berapakah luasnya, itu terdiri atas luas alas, ini dicari luasnya, alasnya ini, kemudian jumlahkan sisi-sisi tegaknya ini. Jumlah luas sisi-sisi tegaknya. Seperti apa sih contohnya? Nah, ini ada luas 5 T ABCD yang alasnya berbentuk persegi, panjang rusuknya 10 cm dan tinggi limas. Nah, ini yang tegak ini berarti tinggi limas 12 cm. Maka yang ditanyakan adalah luas permukaan limas. Kita cari dulu alasnya, karena persegi berarti panjang kali lebar. Sisinya 10, lebarnya 10. Jadi ada 100 cm. Kemudian bagian sisi tegaknya ini berbentuk segitiga sama kaki. Pecah dulu. Satu bagian ini dicari. Setengah luas alas kali tinggi. Setengah dari 10. Panjangnya kan 10 ini ya. Separuhnya adalah 5. Berarti kita tahu setengah dari satu garis ini itu nilainya adalah 5. Baru kemudian satu segitiga ini, lihat panah ibu ya, diperhatikan panah ibu. Segitiga ini bisa menggunakan rumus Pitagoras. 12 cm, yang ini adalah 5 cm. Berapakah sisi miringnya? Nah, berarti 12 cm itu 12 pangkat 2, 144 ditambah 5 pangkat 2, 25, 169. Berarti sisi miringnya ini adalah akar dari 169 sama dengan 13 cm. Untuk apa kita mencari 13 cm? Ini kan berbentuknya segitiga. Berarti kita cari luas segitiga yang ini, sini ada 4 ini. Setengah BC kali TF, setengah BC ini kali TF-nya ini separuhnya ya. Berarti setengah kali 10 kali 13 ada 65. Maka luas permukaan limas itu adalah alasnya tadi 100 nih ya, ditambah 4 kali nilai sisi tegaknya ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4 yang tegak ini. 4 kali 65, jadi hasilnya 360 cm persegi. Bagaimana dengan, maaf itu tadi prisma ya? E5 juga. Nah, ini volumenya sekarang. Volumenya itu sepertiga luas alas kali tinggi. Kenapa dia memiliki nilai sepertiga? Karena dia mengerucut di bagian atas. Sebenarnya bentuk dari limas itu adalah bentukan seperti ini. Ya kan? Bangun utuh, tapi kemudian dipecah, jadilah nilainya sepertiga dari luas keseluruhan benda tersebut. Contohnya adalah sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang, kemudian panjang persegi panjang ukurannya 14 kali 8, tinggi prisma 16. Berapakah volumenya? Kita cari dulu luas alasnya karena persegi panjang berarti panjang kali lebar kali tinggi. 14 kali 8 kali 1 cm tingginya, hasilnya 112 cm persegi. Volumenya luas alas kali tinggi. Luas alas tadi 12 kali tingginya 16, hasilnya adalah 1792. Ini kalau prisma. Nah, ini adalah
volume limas, rumus yang Ibu jelaskan tadi. Nah, ini contohnya tentang limas, tadi tentang prisma ya. Volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga kali tinggi. Kita cari dulu berapakah nilai panjangnya? 6. Berapakah sisi satu segitiga lainnya? 8 cm. Kemudian tinggi limasnya itu 12 cm. Berarti kita masukkan luas alasnya setengah kali 6 kali 8. Ini ya, tinggi segitiganya. Kemudian dikalikan tinggi limasnya 12. Diselesaikan operasi matematikanya 24 kali 12, 288 cm persegi. Ini adalah nilai dari volume limas. Mudah-mudahan informasi yang bisa Ibu sajikan ini dapat dipahami dan diulang lagi. Cari literasi yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.